Di peta, itu hanya lelucon. 2 pulau, 1 negara, dipisahkan lautan tanpa jembatan. Kenapa? Cari tahu di episode Mappack hari ini tentang Selandia Baru. Pulau Utara, tempat sebagian besar orang tinggal, dan Pulau Selatan, tempat semua pemandangan indah berada. Dan celah berair itu, itulah Selat Cook. Jalur itu seharusnya menghubungkan jalan raya utama dan kereta api negara dalam satu jaringan terpadu. Secara teori solusinya mudah. Bangun jembatan atau terowongan. Di titik tersempit, selat ini hanya sekitar 13 mil. Itu bukan lautan, melainkan perjalanan harian. Banyak orang menempuh jarak lebih jauh untuk bekerja. Jembatan terowongan Urasun yang menghubungkan Denmark dan Swedia sepanjang hampir 10 mil. Sebagian dibangun sebagai pulau buatan. Terowongan Seikon di Jepang panjangnya hampir 34 mil dan tahan gempa, benar-benar menunjukkan keunggulannya. Selandia Baru, negara modern, kaya, dan mampu di bidang rekayasa, tetap memakai cara lama. Negara ini masih menghubungkan 2 pulau utamanya dengan kapal. Sudah lebih dari 100 tahun. Mereka telah membangun gedung pencakar langit, bendungan, dan seluruh set film untuk para hobbit. Tapi jembatan? Tidak, itu hanya ada di dunia fantasi, terlalu sulit. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa? Mengapa perjalanan darat dari Auckland ke Christchurch harus menempuh pelayaran laut selama 3 jam? Sebenarnya celah itu lebih dari sekedar air. Itu adalah seperti semua ide terburuk alam dikumpulkan di satu tempat. Semuanya terjadi bersamaan di tempat yang sama. Selat kecil yang tampak polos itu adalah penghalang alami yang sangat ganas, bermusuhan, dan rusak hingga membuat para insinyur bingung selama beberapa generasi. Membangun jembatan di sini bukan sekedar rekayasa, tapi deklarasi perang pada planet ini. Planet ini pun sedang menang. Pertama, mari bahas udara. Di Selat Cook kamu tidak hanya mendapat angin, tapi juga fenomena Roaring Forties yang jelas bukan klub cosplay perang. Selandia Baru berkat pemilihan lokasinya yang luar biasa, berada tepat di jalur cepat angin barat yang berputar di bagian bawah planet ini. Antara 40-50 derajat lintang selatan, kamu tidak hidup dalam cuaca, melainkan di terowongan angin global. Selat Cook adalah corongnya. Itu menghimpun amarah lautan yang liar dan memadatkannya di antara 2 pulau. Kita tak sedang membicarakan angin kencang biasa. Kami membahas angin kencang yang sering melolong, bahkan saat cuaca baik. Hembusan 56 mil per jam bukan hal luar biasa atau peringatan badai, hanya hari Selasa biasa. Sekarang bayangkan sebuah jembatan gantung bernilai miliaran dolar di situ. Para insinyur punya istilah sopan untuk apa yang terjadi, yaitu aeroelastic flutter. Istilah yang lebih sederhana, Mayday. Jembatan yang tinggi dan panjang dalam angin seperti itu bukanlah jembatan. Itu seperti sayap yang ingin terbang. Angin tidak hanya mendorongnya, tapi juga membuatnya ingin terbang. Setiap desain harus dibentuk dengan aerodinamika yang ekstrim dan radikal agar bisa bertahan. Peredam besar, sambungan fleksibel, dan terowongan di dek jalan agar angin bisa lewat. Setiap komponen akan terus-menerus bergetar hebat. Angin di sini tidak stabil atau bisa diprediksi, dan cuaca dapat berubah sangat cepat. Cuaca bisa berubah dari angin sepoi-sepoi, jadi semua feri dibatalkan. Kursi taman beterbangan sebelum kamu melintasi pusat kota Wellington. Masalah utamanya adalah membangun lonceng angin termahal di jalur badai. Anggap saja para insinyur beruntung. Mereka berhasil merancang jembatan yang tahan angin. Kini harus menghadapi masalah air. Air di Selat Cook bahkan lebih buruk dari udaranya. Benar-benar kekacauan cair. Inilah masalahnya. Kedua ujung selat ini punya jadwal pasang surut yang sangat berbeda, seperti pasangan unik di dunia air. Sisi pulau utara dekat Wellington mengikuti pasang surut Samudra Pasifik. Sisi pulau selatan dekat Picton mengikuti irama Laut Tasman. Seperti 2 teman sekamar berbagi dapur dengan jadwal tidur berbeda. Ini bencana dan menciptakan ketidakcocokan besar yang tak bisa didamaikan. Setiap hari 2 kali, volume air besar dipaksa melewati celah sempit 13 mil saat satu sisi pasang dan sisi lain surut. Hasilnya adalah sungai deras berkecepatan 8 knot yang mengalir melalui selat. Arus kuat ini mengikis dasar laut dan membentuk ngarai. Arus ini membentuk pusaran dan arus balik besar,
menjadi uji tekanan hidrolik terus-menerus bagi apapun yang menghalangi jalannya. Tiang jembatan raksasa bernilai miliaran dolar itu harus ditanam di dasar laut yang selalu dibersihkan arus deras setiap hari sepanjang tahun. Tiang-tiang itu akan terus terkena arus deras, erosi, tekanan, dan kelelahan. Lalu kamu merasa pekerjaanmu sudah berat. Tiang-tiang itu harus menjadi monster rekayasa, dilapisi baja dan diperkuat hanya agar bisa tetap berdiri. Dan itu baru arusnya saja. Saya bahkan belum membahas gelombangnya. Sebelum lanjut, jika suka penjelajahan peta, tekan tombol subscribe. Saya terlalu lama tersesat di Google Earth sampai mulai mengalami sindrom Stockholm. Angin meraung ke satu arah, arus pasang ke arah sebaliknya. Kondisi laut seperti yang disebut pelaut sebagai confuse. Itulah istilah teknisnya, confuse. Artinya, ombak tidak datang dengan gelombang rapi atau pola tertentu, seperti teori kekacauan dengan efek cipratan. Angin kencang menghantam arus pasang. Gelombang laut selatan menghantam pantai dan memantul, lalu bertabrakan dengan gelombang lain. Hasilnya, lautan gelombang curam berbentuk piramida datang dari segala arah, seperti kerumunan air yang marah. Hari tenang bisa berubah jadi pertempuran air setinggi 6 meter dalam menit, dan kamu pasti kalah. Tiang jembatan itu tak hanya ada di sungai deras. Tiang-tiang itu berada di dalam mesin cuci air asin berkecepatan tinggi saat gempa bumi, dan di dalamnya penuh dengan batu-batu besar. Masih ada lagi, tentu saja ada. Saya sudah membahas udara, saya sudah membahas air, dan sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang kamu butuhkan untuk tetap stabil, yaitu tanah. Pada titik ini, para insinyur biasanya berhenti mencatat dan mulai mencari info soal ganti karir di Google. Tanah di bawah Selat Cook, jika dijelaskan dengan istilah geologi sederhana, benar-benar hancur total. Ibarat kecelakaan kereta api besar-besaran versi bumi. Saat Selandia Baru terbentuk, seakan bumi berkata, sudah cukup baik. Negara ini terletak di antara lempeng tektonik, bukan di atas salah satunya. Lempeng Pasifik bertabrakan dengan lempeng Australia di bawahnya, dan Selandia Baru terjebak di tengahnya. Pusat tabrakan ada di Selat Cook. Daerah ini memiliki banyak sesar aktif, seperti sistem sesar Marlborough dan sesar Alpin. Kerak bumi di sini penuh retakan dalam yang ganas seperti jaring laba-laba. Gempa bumi bukan resiko langka, bisa saja terjadi besok. Pernyataan aktivitas seismik yang tinggi sangat meremehkan. Pada 1848 gempa besar secara permanen mengangkat sebagian pelabuhan Wellington. Tahun 2013 gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang tengah selat itu. Gempa itu menimbulkan kerugian jutaan dolar dan mengingatkan kedua pulau bahwa tanah yang kokoh hanyalah konsep yang terlalu optimis. Mimpi buruk sebenarnya dimulai saat Anda mencoba menambatkan jembatan ke dasar laut, di mana fondasinya akan dibor. Dasar laut bukan lempengan granit datar dan kokoh. Dasar lautnya melengkung rumit dengan batuan beragam. Bawa ahli geologi sekalian buat jaga-jaga. Artinya, ada bagian dari batuan padat, namun di sampingnya terdapat lapisan sedimen yang lunak dan basah. Jenis sedimen tertentu saat gempa bisa mengalami likuifaksi, yaitu tanah padat berubah jadi pasir hisap akibat guncangan. Tanah kehilangan kekuatan strukturnya dan menjadi seperti sup. Membangun jembatan di sini seperti bermain rolep geologi. Kamu perlu mengebor dalam, mengeluarkan banyak uang, dan berharap batuan dasarnya tidak bermasalah saat konstruksi. Di titik ini, semua insinyur amatir punya ide sama. Lupakan jembatan, terlalu berangin dan bergelombang, bangun terowongan saja. Kedengarannya bagus, tapi sekarang kamu harus menghadapi semua masalah yang sama dalam gelap. Pertama, terowongan bor. Kedengarannya sederhana. Arahkan bor raksasa ke dasar laut, lalu gali. Jika kamu mengenai salah satu retaknya, air laut bertekanan tinggi akan masuk dan mengubah proyekmu jadi air mancur laut dalam. Meski berhasil menyelesaikannya, gempa berikutnya bisa menggeser salah satu sisi terowongan beberapa kaki ke samping dan menjadikannya makam termahal di dunia. Opsi tabung terendam juga tidak lebih mudah. Kamu perlu menggali parit stabil di arus pasang surut yang cepat menghapusnya. Kamu harus mengapungkan beton seukuran gedung ke posisinya dan menenggelamkannya dengan presisi milimeter saat ombak datang dari segala arah. Ini seperti bermain Lego di bawah air dalam pusaran, diletakkan di dasar laut yang bisa mencair kapan saja. Dua pilihan buruk,
masing-masing dengan mode kegagalan yang siap menerkam. Selama lebih dari 1 abad, orang-orang yang masuk akal telah berdiri di tepi air, memandang ke seberang celah yang bergelora dan ganas itu, lalu berpikir, ya, itu pasti berhasil. Mereka bermimpi beton dan baja akan menaklukkan Selat Cook, membuat perjalanan berkendara yang sederhana dan mudah dari satu pulau ke pulau lain, seolah fisika hanya gangguan kecil. Dan setiap kali, tanpa pernah gagal, pada akhirnya mereka dipaksa untuk benar-benar berhitung. Wajah mereka pun langsung pucat. Musik heroik di kepala mereka pun memudar, dan mereka diam-diam pergi menjauh. Dan bagian terbaiknya, khayalan gila yang sama sudah dialami orang-orang lebih dari 100 tahun. Mari kembali ke tahun 1904. Teknologi saat itu berupa tenaga uap dan kumis tebal yang khas. Perdana Menteri Richard King Dick Seddon, pria dengan ambisi besar, mengusulkan ide itu saat tur nasional singkat. Dia membanggakan surplus pemerintah yang digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti skema irigasi dan perpanjangan jalur kereta api. Hei, mengapa tidak sekalian buat terowongan Selat Cook untuk menghubungkan pulau-pulau? Itu proposal 2025 dengan teknologi 1904. Bayangkan saja, mereka masih coba pahami pesawat biplane. Mobil model T Ford belum ada waktu itu. Menjembatani jurang dengan apa yang mereka punya bukan ambisi, melainkan optimisme yang seperti cari mati. Para insinyur menolak karena tak ada bahan atau metode yang mampu menghadapi arus dan kedalaman selat itu. Parlemen tak pernah membahas pendanaannya karena anggaran ketat, seperti membangun tangga ke bulan. Puluhan tahun berlalu, lalu tibalah tahun 1960-an. Ini adalah masa keemasan di mana kita merasa bisa membangun apa saja. Tenaga nuklir, perjalanan luar angkasa, kepercayaan diri tinggi, dan beton hampir gratis. Jaringan rel kereta berkembang pesat sejak peluncuran Aramoana, kapal feri rel roll-on roll-off pertama di Selandia Baru pada 1962. Kereta kini dapat melintasi selat dengan satu rangkaian utuh. Mungkin kini waktunya menaklukkan Selat Cook lewat terowongan permanen. Prosesnya makin serius, survei geologi sudah dilakukan. Insinyur menajamkan pensil seperti senjata, dokumen diisi, keyakinan muncul. Tapi lalu hening, hingga angka-angka muncul lagi. Departemen akuntansi hampir saja angkat kaki dan pergi. Perkiraan biaya awal mencapai puluhan juta, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Risikonya terlalu nyata. Survei menunjukkan rata-rata kedalaman Selat Cook 420 kaki dan di beberapa tempat lebih dari 985 kaki, menambah tantangan. Tambahkan batas lempeng Pasifik Australia yang dikenal sering mengubah landscape dan kamu sudah menghadapi masalah besar. Ternyata, planet ini tidak terkesan dengan optimisme pertengahan abad. Selat Cook bukan sekedar air, tapi juga amukan geologi. Pada 1980-an dan 1990-an ceritanya sama. Ide hebat membuat akuntan menangis. Dan itu membawa kita ke masa kini. 2018, 2014, dan mungkin 2028. Siklusnya mudah ditebak, bahkan menenangkan. Inilah polanya. Sebuah feri tua rusak mesinnya, jadwal pelayaran dibatalkan, dan rencana liburan pun kacau. Koran panik, membuka arsip, dan menemukan judul berita andalan. Apakah kini waktunya membangun jembatan? Saatnya para ahli berbicara. Para ahli geologi, seismolog, dan insinyur kembali dipanggil untuk mematahkan harapan. Tidak, sekarang belum waktunya. Ini masih dan akan selalu menjadi ide yang sangat buruk. Orang-orang suka menunjuk ke negara lain. Terowongan Seikan di Jepang panjangnya 33 mil. Tentu itu pencapaian luar biasa. Mereka juga menghubungkan pulau utama Honshu ke Hokkaido dengan populasi gabungan lebih dari 100 juta orang. Permintaan di sana sedikit lebih tinggi daripada Picton ke Wellington. Bagaimana dengan terowongan Channel? Terowongan beton sepanjang 31 mil yang menghubungkan Inggris dan Prancis. Nah, mereka membangunnya melalui satu lapisan batu kapur yang stabil, konsisten, dan indah. Itu jenis batuan termudah dan teraman di dunia untuk membuat terowongan. Sebaliknya, Selat Cook adalah lokasi geologi bermasalah yang hanya bertahan karena tekanan dan niat buruk. Lalu ada juga masalah biaya. Setidaknya 50 miliar dolar untuk negara 5 juta penduduk bukan sekedar proyek infrastruktur, tapi trauma lintas generasi. Tidak ada studi kelayakan yang menyebutnya selain bencana finansial. Tapi mari kita berpura-pura. Mari nikmati fantasi ini. Selandia Baru memenangkan lotre geologi dan finansial.
Mereka menemukan miliaran di bawah bantal sofa nasional, mengabaikan gempa, merobek laporan lingkungan, dan memberi cek kosong ke insinyur. 3 dekade berlalu, beton mengeras, pita dipotong, sejarah tercipta. Siapa yang diuntungkan? Perusahaan angkutan barang. Truk atau kereta mereka beroperasi non-stop sepanjang tahun. Tidak ada lagi jadwal feri, tidak perlu lagi memesan slot, hanya kelancaran logistik murni tanpa hambatan. Turis mungkin bisa menghemat beberapa jam perjalanan dari lokasi syuting Lord of the Rings di Wellington ke pegunungan Lord of the Rings di Queenstown. Middle Earth tampaknya lebih mudah dijelajahi dibandingkan transportasi antar pulau di Selandia Baru. Ekonomi Pulau Utara mungkin sedikit meningkat. Kata sedikit di sini benar-benar berarti kecil dalam hitung-hitungan dingin ala spreadsheet. Hanya itu. Kemenangan besar bagi logistik, kemenangan kecil bagi pelancong yang tak sabar, serta dorongan ekonomi nasional. Jadi, siapa yang kalah? Daftarnya masih panjang. Pertama, pembayar pajak. Harga 50 miliar dolar itu hanya angka di brosur supaya Anda tidak kaget. Biaya aslinya bisa 2 atau 3 kali lipat. Lalu, bagaimana cara membayarnya? Tarif tol tinggi membuat mereka butuh skema pembayaran sendiri. Perusahaan angkutan pasti akan protes keras. Turis akan cuek dan memilih naik pesawat, sementara jembatan itu hanya akan berdiri begitu saja. Monumen yang dibangun berlebihan tapi jarang dipakai, jadi simbol optimisme dan buruknya perhitungan keuangan, atau terus disubsidi pemerintah tanpa henti. Itu menjadi tradisi nasional, persembahan tahunan kepada dewa-dewa biaya hangus. Setiap rumah sakit, sekolah, dan jalan dikorbankan demi memelihara beban beton raksasa itu. Bagaimana dengan operator feri seperti Inter Islander dan Blue Bridge? Semuanya hilang dalam semalam. Bukan hanya beberapa kapal, itu ribuan pekerjaan maritim khusus, bergaji tinggi dan jangka panjang. Kapten, navigator, insinyur kelautan, kru terampil, staf terminal, seluruh industri yang hilang hanya untuk sebuah jembatan. Ada kota pelabuhan ramai Picton di Pulau Selatan dengan populasi 5,000 orang. Ekonominya adalah alasan utama kota itu ada. Itu terminal feri, tempat perjalanan mulai atau berakhir. Jembatan atau terowongan tidak akan melewati Picton, harus menghindarinya bermil-mil. Jalan tol baru akan melintas 12 mil dari sini. Picton akan jadi kota mati, hanya jadi nama di jalan tol. Pelabuhan bersejarah keluar berikutnya. Dan jangan lupakan suku asli Iwi. Suku Maori setempat memiliki ikatan budaya dan spiritual yang dalam dengan selat ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar hamparan air yang bergelombang. Ini adalah tempat para leluhur, legenda, dan warisan. Ini adalah bagian hidup dari identitas mereka. Mega proyek puluhan tahun yang merusak landscape, mengguncang tanah, dan mencemari air akan menjadi penodaan mendalam. Sekarang yang terpenting, soal keamanan seluruh bangsa yang seharusnya menghentikan pembicaraan. Kamu mengubah sistem adaptif jadi rentan. Sekarang hanya ada 2 perusahaan dan beberapa kapal. Jika badai datang, kamu hanya bisa menunggu. Kapal rusak bisa diganti, hidup tetap berjalan. Tapi jika jembatan atau terowongan bermasalah, satu saja bisa membuat kita terjebak selamanya. Satu gempa besar dapat membelah negara ini tanpa batas waktu. Satu kapal menabrak, satu truk terbakar, satu kesalahan, jaringan logistik nasional bisa lumpuh setahun. Kalian telah membangun satu titik kegagalan, tumit Achilles nasional, dengan harga murah hanya 100 miliar dolar. Seluruh rantai pasokan nasional untuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan Pulau Selatan bergantung pada satu sistem yang rapuh, mahal, dan rentan. Dan jika semua itu, angin, air, gempa, biaya, risiko bencana belum cukup, masih ada satu masalah terakhir, kehidupan. Selat Cook tidak kosong, itu adalah jalur utama biota laut. Orka, lumba-lumba, paus bungkuk, paus biru, bahkan penguin kecil. Di sana seperti jam sibuk bagi biota laut. Bertahun-tahun pemancangan tiang, pengerukan, dan peledakan. Itu seperti memasang suara klub malam di bawah ruang bayi rumah sakit dengan volume penuh terus-menerus. Benar-benar seperti pemberitahuan pengusiran besar-besaran bagi ekosistem. Tabrakan kapal bukan sekadar risiko, tapi pasti terjadi. Inilah bagian yang tak ingin didengar siapapun karena bukan sesuatu yang besar, mencolok, atau baru. Solusi terbaik menyeberangi Selat Cook adalah kapal feri yang sudah ada. Tidak glamor, bukan ikon nasional, tapi sangat praktis.
Dan di Selat Cook, yang praktis adalah yang membuatmu tetap hidup. Kapal feri itu sendiri sudah menjadi jembatan, sebuah keajaiban logistik dan kafein yang bisa dinaiki dan dituruni kendaraan. Jalan Raya Negara 1 langsung masuk ke dek kapal, dan jalur kereta api pun langsung membawa gerbong-gerbongnya naik. Truk, camper, dan turis menyeberang di jalan tol terapung yang telah beroperasi puluhan tahun. Armada sudah tua dan arateri kandas pada 2024. Strait Faronia mati mesin dan kapal-kapal lainnya berderip, seperti saya saat bangun dari sofa. Tapi mereka tetap bisa mengantarkan Anda ke tujuan. Meningkatkan terminal dan membeli armada kapal baru biayanya ratusan juta. Jembatan puluhan miliar. Itu levelnya berbeda, bahkan bukan olahraga yang sama. Setelah membahas kekacauan geologi dan kehancuran finansial, feri bukan rencana cadangan, melainkan satu-satunya pilihan yang tidak berakhir di ruang terapi. Ini kenyataan, bukan hadiah hiburan dan disetujui fisika. Ada 4 alasan kuat mengapa feri tetap menang. Pertama, fleksibilitas. Jembatan adalah beton yang tidak dapat dipindahkan. 4 lajur berarti 4 lajur selamanya. Tidak bisa diperluas saat Natal, tidak bisa diperkecil saat pertengahan Mei yang sepi. Satu kapasitas tanpa imajinasi. Tapi feri, mereka bisa beradaptasi. Musim ramai, tambah jadwal pelayaran. Ada acara besar, ubah jadwal. Satu kapal sedang perawatan, tinggal ganti dengan kapal lain. Ini adalah infrastruktur yang punya denyut kehidupan. Saat jembatan miliaran dolar butuh perawatan, beton retak, baja berkarat, lajur ditutup, feri menyesuaikan, jembatan tetap tampak percaya diri. Kedua, yang sangat penting adalah redundansi. Jembatan adalah satu titik kegagalan, sedangkan feri membentuk jaringan dengan cadangan. Saat aratari kandas memang kacau, tapi kapal lain tetap menjaga negara berjalan. Bayangkan jika hal serupa terjadi pada jembatan. Satu gempa, tabrakan kapal, atau kebakaran truk saja, itu bukan sekadar penundaan. Jembatannya bisa lenyap. Tidak ada cadangan atau jalan memutar, hanya satu tempat parkir yang mahal dan indah. Alasan ketiga adalah manajemen risiko, bukan redundansi, tapi kerendahan hati. Feri-feri menghormati Selat Cook. Saat badai dengan gelombang 49 kaki datang, salah satu amukan yang muncul sekali dalam satu dekade, mereka tidak melawannya. Mereka menunggu, menambatkan kapal, minum kopi, membiarkan alam meluapkan amarah. Saat gempa besar, kapal hanya terombang-ambing dan air bergelombang. Beberapa orang muntah, tapi hanya itu. Jembatan dihantam telak oleh geologi. Jembatan itu berdiri di sana, mencoba menyerap energi dari gempa besar. Atau jika mereka sial, gempa 1000 tahun yang datang lebih awal. Itu bukan ketahanan, itu cuma angan-angan yang diwujudkan dalam beton. Feri membagi risiko. Sebuah jembatan menghimpun risiko dengan rapi, bangga, dan katastrofik di atas garis patahan yang menanti momen ini. Alasan keempat adalah kemampuan beradaptasi. Armada feri saat ini memang bermasalah. Kapal-kapal itu tua, pakai bahan bakar bunker, dan bermasalah emisi, tapi bisa diperbaiki. Kapal baru bisa hibrida, emisi rendah, atau listrik. Anda bisa memodernisasi sistem satu kapal demi satu kapal. Evolusi, bukan revolusi. Sekarang coba buat jembatan beton dan baja sepanjang 31 mil dengan berat 10 juta ton menjadi ramah lingkungan setelah selesai dibangun. Anda tidak bisa. Pelepasan CO2 saat pembuatannya jadi salah satu lonjakan karbon terbesar dalam sejarah negara, menciptakan utang karbon selama 1 abad. Pada saat utangnya lunas, kapal feri akan beroperasi dengan hidrogen dan rasa puas diri. Jembatan itu terlihat mundur, kapal feri bergerak maju. Mari bahas beberapa pertanyaan cepat yang sering muncul. Jadi belum pernah dicoba? Sudah dicoba di atas kertas selama lebih dari 1 abad dengan banyak studi kelayakan dan analisis ekonomi. Masalahnya, itu tidak pernah lolos begitu dihitung dengan kalkulator. Setiap kali seseorang menghitung biaya dibanding risikonya, usulannya diam-diam disimpan di laci besar berlabel "mungkin suatu hari nanti". Bukan soal visi, tapi spreadsheet tidak pernah bohong. Bisakah kita membangunnya lebih tinggi agar terhindar dari gelombang? Itu ide yang menggoda. Membangun di atas gelombang, seberapa sulit sih? Sayangnya angin tidak berhenti di atas sana. Anginnya justru makin kencang, makin ganas. Semakin tinggi kamu membangun, semakin besar risiko gempa. Masalah gelombang tidak selesai, justru muncul masalah baru. Lebih besar, berisik, dan mahal. Bagaimana dengan terowongan kereta?
Yang satu ini memang lebih kreatif, tapi tetap saja itu terowongan yang harus melewati lempeng tektonik yang sama rewel. Terowongan menghadapi tekanan tanah yang bisa meremukkan batu dan bisa cepat jadi tidak nyaman. Ditambah kemiringan, menarik kereta barang dari kedalaman sangat berat. Semoga berhasil memasukkan udara segar dan mengeluarkan asap kebakaran dari terowongan 13 mil yang mirip sedotan beraroma solar. Tapi teknologi masa depan? Kartu bebas masalah. Teknologi masa depan memang hebat. Mungkin ada robot pengeboran terowongan yang efisien, tapi bukan sihir dan tidak mengatasi masalah biaya. Itu tidak menggerakkan lempeng atau membuat angin roaring forties tenang. Masalahnya bukan teknologi, tapi geologi dan matematika yang tak bisa dikompromikan. Tidak dibangunnya jembatan di Selat Cook bukan kegagalan atau tanda bahwa Selandia Baru tertinggal atau malas. Justru itu menunjukkan kewarasan. Itu pilihan pragmatis, rasional, dan cerdas menghadapi geologi dan cuaca buruk, serta ekonomi yang secara fiskal mustahil. Para peri menang. Mereka menang karena fleksibel, punya cadangan, mudah beradaptasi, dan yang terpenting, bukan pertaruhan 50 miliar dolar menghadapi gempa bumi. Mereka menguasai selat dengan cerdas, bekerja sama, bukan berpura-pura jadi Poseidon. Itulah sebabnya tidak ada jembatan. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silahkan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di MapHack.